Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Lisa berjalan beberapa langkah menjauh agar Rio tidak menguping, sebab ia pasti malu karena yakin Anggara akan marah-marah seperti yang sudah-sudah. "Halo, Pak, ini Lisa. Bagaimana?" "Sudah, Pak. Sudah tanda tangan semuanya." "Sudah, Pak. Sudah kamu baca?" "Sudah, Pak." "Lalu kenapa kau biarkan Tiara lama-lama bersama wanita itu?" sentak Anggara keras. Rio yang ada di tempat yang agak jauh langsung memalingkan wajah saat Lisa menatap ke arahnya. Lisa kembali kesusahan menelan ludah. "Lalu saya harus bagaimana, Pak?" "Kamu suruh saya yang mikir. Saya gaji kamu mahal untuk memikirkan hal itu," cetus CEO Montana Group sampai ia tidak sadar beberapa peserta meeting kini menatapnya aneh, membuat Anggara langsung mendesis kesal. Dibentak, Lisa hanya memejamkan mata sambil menjauhkan ponselnya dari telinga. Baru sebentar sudah terasa panas. "Iya, Pak, baik," ucap Lisa, kemudian memberikan ponselnya pada Rio. "Ini, Pak." Rio menerima ponselnya dengan senyum meledek. "Jangan kaget, ini belum seberapa," gumamnya, tapi terdengar jelas di telinga Lisa. "Apa? Belum seberapa? Astaga, bisa mati muda." Lisa menghela nafas dalam-dalam. Beberapa jam kemudian, Tiara menangis. Lisa yang sedikit mulai paham merawat bayi langsung membuatkan sufor untuk baby Tiara yang seperti haus dan lapar. "Sini," Jessica merebut paksa Dot yang dibawa oleh Lisa. Dengan sok keibuan, dia menimang baby Tiara, tapi anak itu tidak mau minum, malah gumoh, malah memuntahkan isi dalam perutnya ke baju mahal Jessica. No. Jessica hampir meletakkan Tiara dengan kasar di dalam box, tapi sadar di dalam sana ada Nyonya Claudia. Ia pura-pura sabar. "Sayang, kenapa sayang?" Jessica mengusap perut Tiara lembut, tapi matanya melotot ke arah bayi tanpa dosa tersebut. Begitu Lisa mendekat, Jessica pura-pura manis kembali. "Yuh, ganti bajunya, Ai mau ganti juga." Setelah mengatakan itu, Jessica langsung ngibrit. Kesempatan, ia langsung ke kamar utama, tapi dikunci. Alasan mau pinjam baju lama Adinda, akhirnya Bibi memberikan kunci cadangan. Sedangkan Tiara, ia selalu kembali tenang saat Lisa yang menyentuhnya. Di sudut kamar, Nyonya Claudia terus memperhatikan. Siapa gadis ini? Kenapa Tiara terlihat tenang bila bersamanya? Dia hanya pembantu. Wajarlah pembantu dekat dengan anak majikan. Gumam Nyonya Claudia yang mulai gelisah ketika melihat Lisa begitu luas bersama cucunya. Sore hari, Lisa dan Tiara ada di kamar bayi, sedangkan Jessica dan Nyonya Claudia sedang menyiapkan makanan untuk menyambut kedatangan Anggara. Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya suara mobil pun terdengar juga. Anggara pulang. Begitu masuk rumah, dia terlihat sangat marah. "Lepaskan baju itu!" sentak Anggara yang murka. "Pulang-pulang kenapa marah-marah? Mama yang kasih izin. Baju Jessie kotor kena muntahan Tiara. Hanya karena dia pakai baju Dinda, kamu tidak seharusnya marah seperti ini. Dan lagi, itu juga muntahan anak kamu," ucap Nyonya Claudia yang melihat kemarahan di mata putranya. Tidak ingin melihat Jessica langsung ditendang oleh Anggara, Nyonya Claudia mati-matian membela calon mantu idaman tersebut, dan alhasil Anggara hanya bisa mengepalkan tangan kemudian berjalan melewati mereka dengan menahan rasa marah yang sudah membuncah.
Anggara yang sakit hati karena Jessica sudah berani masuk dalam kamarnya dan berani memakai baju-baju almarhumah Adinda, ditambah dengan sang mama yang begitu getol mendukung wanita itu, membuat emosi Anggara meluap-luap. Kini dia ke kamarnya, mengunci pintu itu dari dalam, tidak keluar seperti biasanya saat Jessica berkunjung ke rumahnya. Di ruang tamu, Jessica terlihat gelisah karena tadi Anggara menatapnya sangat marah. Memang Anggara sering sekali bersikap dingin, acuh, dan ia sudah biasa. Tapi untuk barusan yang terjadi, sepertinya Anggara benar-benar marah. "Tante, Mas Anggara sepertinya tadi sangat marah karena baju ini," ucapnya dengan wajah memelas. "Tenang saja, dia pasti kebanyakan pikiran. Perusahaan akhir-akhir ini memang banyak masalah, dan kamu tenang saja atau kamu balik dulu." "Baik, Tante." Jessica pun pamit. Ia sempat melirik mobil Anggara sebelum masuk mobilnya sendiri. "Hanya aku pakai baju jelek ini, dia sangat marah. Kenapa dia begitu cinta mati pada Adinda? Hanya membuat kesal saja," gerutu Jessica yang kini sudah duduk di balik kemudi. Ia mencengkram kemudinya sambil bibirnya komat kamit ngomel tidak jelas. "Susah sekali mendekati Mas Angga. Yang satu meninggal tapi selalu jadi bayangan. Tambah satu lagi, asisten Udik, seleranya amat rendahan," ujarnya kesal, masih terus mengomel padahal sudah keluar dari kediaman Anggara. "Lama-lama mati stres, apa ke klub aja ya?" Sebuah senyum muncul di raut wajah Jessica yang super glowing tersebut. Ia pun menghubungi teman-temannya untuk party dadakan. Begitulah Jessica, ia hanya penasaran dengan Anggara. Ia ingin memiliki pria tersebut. Karena selama ini bila ia mau, ia tinggal tunjuk pria mana yang ia mau. Berbeda dengan Anggara, sosok tersebut selalu mendorongnya jauh, membuat Jessica semakin ingin memiliki pria tersebut, seperti sebuah ambisi atau obsesi yang berlebih. Kediaman Anggara. Pukul 9 malam, rumah itu sudah sangat sepi. Nyonya Claudia sudah pulang beberapa saat yang lalu. Begitu juga dengan Rio. Di rumah yang besar dan luas itu tinggal Anggara, Lisa, Baby Tiara, dan ART serta Satpam. Lisa sudah tertidur pulas di samping Tiara. Bayi kecil itu tidak mau diletakkan di dalam box. Alhasil Lisa memindahkannya ke atas ranjang tidur dengannya. Gadis itu tidak sadar ketika ada Anggara yang masuk untuk melihat putrinya. Sebenarnya Anggara mencoba menghindar dari Tiara, sebab jika melihat Tiara semakin lama ia teringat dengan istrinya yang sudah meninggal. Tidak tahan melihat Tiara yang malah mengingatkan ia pada Adinda, Anggara pun berbalik. Ia memutuskan pergi ke kamarnya lagi. Apalagi Tiara juga sudah anteng. Sepertinya ia tidak salah pilih orang. Buktinya Lisa sudah bisa merawat putri kecilnya. Klek, baru juga kakinya melangkah keluar. Suara tangis bayi langsung terdengar kencang. Anggara pun menoleh. Dilihatnya Lisa yang masih menutup mata, tapi tangannya mengusap punggung baby Tiara. Anggara tertegun memperhatikan pemandangan itu. Ia kemudian memalingkan muka, langsung melangkah pergi. Harusnya itu kamu, Dinda," gumam Anggara sembari mengusap wajahnya dengan berat. Anggara terjaga semalaman. Ia tidak bisa tidur. Kenangan bersama Adinda membuatnya terjebak dalam kesedihan yang tidak berujung. Pagi hari, Lisa mengerjap. Tangannya menggosok mata untuk mengembalikan pandangan yang buram. Ia menoleh ke samping. Tiara yang mungil itu masih tidur. Perlahan Lisa kembali mengerjap. Gadis itu sangat kaget karena ada sosok lain di ranjang mereka.
Lisa panik karena mendapati Anggara yang tidur di sebelah baby Tiara. Meskipun pria itu tidak melakukan apa-apa, tetap saja hal ini membuatnya takut. Tidur satu ruangan dengan pria duda, satu ranjang pula. Gadis itu akhirnya bergegas untuk bangun. Ia mundur beberapa langkah. Dilihatnya kedua orang itu masih lelap. Ayah dan anak itu masih terlelap, tidur dengan nyenyak, sembari tangan Anggara di samping putri kecilnya. Sebenarnya pemandangan yang manis, tapi buru-buru Lisa menggeleng keras. Bagaimana dia bisa masuk? Apa semalam aku lupa mengunci pintunya? Batin Lisa. Ia kemudian tersadar. Sepertinya ia ketiduran sampai lupa mengunci pintunya. Sesaat kemudian selimut yang menutupi tubuh kecil Tiara bergerak-gerak. Bayi mungil itu rupanya sudah terbangun. Baru juga bangun, Tiara langsung menangis kencang, membuat Anggara tersentak kemudian ikut bangun. Anggara sedikit terkejut karena bangun di sebelah Tiara dan ia langsung turun setelah menatap Lisa yang juga memandangnya dengan tatapan canggung. Tanpa banyak kata, Anggara langsung beranjak. Pria itu pergi keluar kamar bayi tanpa bicara, melewati Lisa yang masih mematung. Klek, akhirnya Lisa bisa bernafas lega setelah memastikan Anggara pergi. Ia kemudian memeriksa Tiara yang ternyata popoknya sudah tembus. "Jangan nangis ya, cup cup cup," ucap Lisa sambil melepaskan pampers yang dipakai Tiara. Lisa mulai terbiasa. Dengan lembut ia memperlakukan bayi itu seperti adiknya sendiri. Sesekali ia mengajak bicara bayi yang belum mengerti apa-apa tersebut. Beberapa saat kemudian Tiara sudah wangi. Ketika Lisa ingin membersihkan diri juga, ia letakkan bayi itu dalam box. Sebenarnya ia menunggu Anggara atau siapa untuk dimintai tolong menjaga bayi tersebut, namun ia malah mendengar deru mesin mobil yang menjauh. Anggara pergi pagi-pagi, bahkan tanpa melihat Tiara terlebih dahulu. Lisa sampai heran, Tiara ini anak Anggara apa bukan? Mengapa ia merasa Anggara menjaga jarak dengan bayi kecilnya? Sepertinya ada yang salah. Sejauh ini Lisa hanya bertanya-tanya dalam hati, tidak berani bertanya langsung. Tahu sendiri, Anggara itu orangnya emosional, belum apa-apa saja sudah marah. Lisa diam pun pasti terlihat salah di mata duda tampan, mapan, dan kaya raya tersebut.